Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saya manggilnya teman-teman apa adik-adik ya? Teman-teman lah. Nggak beda jauh ya umurnya. Sama saya kali beda jauhnya ya. Iya. Oh, tapi Mas Anto kan 39 juga, Mas. 39 atau 38? Masih deket lah. Ya, terima kasih ya kepada teman-teman yang udah mendaftar mengikuti webinar kami yang kedua ya. Jadi webinar kami yang pertama itu 2 minggu yang lalu. Temanya bagaimana cara menaklukkan skripsi dalam 60 hari. Nah, kemudian webinar yang sekarang itu lebih mengerucut ya. Jadi bagaimana membuat proposal skripsi yang anti gagal gitu. Nah, di sini insya Allah akan dipaparkan cara membuat proposal penelitian yang benar itu seperti apa gitu. Sehingga nanti dosen pembimbing yang mau kita apa istilahnya, yang mau kita ingin daftar ke situ bisa bisa menerima langsung di accept gitu. Ya, baik, sebelum kita mulai kita awali dengan doa dulu ya. Jadi silakan teman-teman semuanya berdoa menurut agama kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Tentang bahas skripsi. Ya. Ya. Selesai ya, berdoa. Ya, mungkin ini teman-teman ada yang nyadar nggak ini pas passwordnya itu script suite gitu ya. Itu kan sebenarnya kan pelesetan dari skripsi ya, jadi skripsi sama suite gitu. Jadi ya mudah-mudahan skripsi yang dijalani teman-teman itu nanti akan berakhir manis ya, insya Allah ya. Harus percaya diri ya. Nah, salah satunya teman-teman dengan mengikuti ini ya udah luar biasa gitu. Di saat teman-teman yang lain itu mungkin perbahan gitu kan, kalau hari Minggu paling leha-leha main TikTok mungkin ya. Kalau mahasiswa sekarang, tapi teman-teman di sini memilih untuk belajar bahkan bayar ya, bisa dibilang ini luar biasa juga, bayar tapi pesertanya lumayan lah, banyak gitu. Ini pengaruh dari pembicara kita juga nih, yang luar biasa nih, Mas Anto. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan membacakan dulu ini biodata dari Mas Anto. Mungkin beberapa teman kan belum tahu gitu. Jadi kalau yang ikut webinar skripsi yang pertama sudah tahu ya. Jadi ini saya bacakan dulu. Sebenarnya di pejuangskripsi.com itu bisa dilihat, itu ada halaman mentor ya. Nah, di sini beliau nama lengkapnya itu Novianto Budi Kurniawan. Jadi untuk gelarnya untuk doktor itu didapat dari STAY ITB pada tahun 2020. Jadi hangat ya, baru kemarin ya. Kemudian magisternya itu dari STAY juga, lulus tahun 2014. Dan S1 atau diplomanya itu dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta. Nah, di sini kebanyakan, ya kebetulan banyak juga nih peserta dari STIS ya. Jadi Mas Anto ini merupakan alumni STIS ya. Nah, ini untuk pekerjaannya itu Mas Anto merupakan ASN dari Badan Pusat Statistik tentunya, kemudian selain itu dosen juga, peneliti, dan konsultan IT. Untuk daftar publikasinya nanti bisa dilihat di halaman itu ya, banyak banget itu beneran. Saya sampai geleng-geleng kepala nih. Padahal ini ya, luar biasa lah. Kalau kami cuma satu ya. Ya udah, tanpa berlama-lama ya, saya langsung ke Mas Anto saja. Silakan Mas Anto. Oke, makasih Mas Giri. Izin Mas Giri, Mas Agus, kita mulai ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ya, tadi perkenalannya cukup dramatis ya.
Jadi waktu di ITB kita bukan saya ngebimbing, kita belajar bareng lah ya, kita diskusi bareng. Yang ngebimbing juga ada yang lebih ini lagi ya, ada profesor-profesor yang kita belajar bareng. Kita mulai saja ya, saya akan share screen, mengingat waktu. Oke, terlihat ya slide-nya? Oke, terlihat. Oh, suara saya jelas terdengar? Jelas, jelas. Oke, bismillah. Oke, webinar kedua kali ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Agus dan Mas Gary bahwa ini adalah webinar series kedua dan kita mengambil topik yang lebih khusus. Kalau yang kemarin itu adalah bagaimana menghandle atau menaklukkan skripsi dalam waktu 60 hari, tips-tips itunya sudah, jurus mautnya sudah kita sampaikan waktu itu. Nah, ini sebenarnya turunannya karena salah satunya itu adalah yang pertama harus membuat proposal penelitian. Nah, ini tadi sudah dibacakan ya sama Mas Agus, sama Mas Gary. Ya, jadi saya memang alumni Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, jurusannya komputasi statistik. Saya nggak tahu apakah di sini ada yang dari komputasi. Kemarin saya dapat info kebanyakan dari statistik ya, ekonomi atau kependudukan. Ya, saya masuk tahun 99, jadi bisa dihitung mundur saya angkatan berapa ya. Nggak usah disebutkan saya angkatan berapa. Yang pasti beberapa teman saya sekarang jadi dosen di sana. Jadi beberapa sudah banyak yang di sana. Terus kemudian ini saya lewat aja. Oke, kita sekarang akan mencoba. Jadi meskipun topik ini judul deskripsi, tapi ini bisa di-apply-kan kepada diploma ya. Diploma itu masih D3 atau D4. Kemudian untuk S2, bahkan saya ambil ini berdasarkan experience saya pada saat saya menulis tesis ataupun disertasi. Jadi artinya ini juga bisa applicable kepada jenjang penelitian yang di atas skripsi ataupun di bawah skripsi. Nah, sebelum teman-teman kita masuk, saya ada sedikit kuis, bukan kuis sih, ini untuk menggali opini dari teman-teman. Saya manggilnya teman-teman aja ya. Silakan teman-teman gunakan laptopnya atau smartphone-nya. Masuk ke www.menti.com. Ini untuk mengumpulkan ya, gathering beberapa opini dari teman-teman. Kemudian gunakan code 807339. Nah, saya akan masuk ke Mentinya. Harusnya sudah muncul di layarnya ya. Oke. Kodenya tadi sama ya, kodenya ketutup ya. Cara minimasnya gimana ya? Oke, sudah masuk ya. Silakan. Jadi masukkan kodenya tadi adalah 8 ya 807339 ya. Nah, jawab pertanyaan pertamanya di situ, bagian atau item apa yang paling penting dari sebuah proposal penelitian. Satu kata saja. Di situ masing-masing kita diminta untuk menginput 3 kata. Silakan. Waktu 30 detik. Siap. Nah, kita akan mencoba untuk menggali kira-kira nih menurut teman-teman bagian apa atau item apa yang paling penting dari sebuah proposal penelitian. Nah, sekarang sudah mulai bergerak lagi. Yang semakin gede, jadi ini kayak semacam word cloud ya. Jadi semakin gede itu artinya semakin banyak. Oke, masalah. Semuanya serba masalah. Ya, masalah, ada masalah, ada tujuan, ada latar belakang, ada metode. Oke, tujuan. Ya, masih masalah ya. Ini online nih, Mas. Ini online, real time. Real time, man. Oke, sudah ada 35 orang ya. ...40 orang.
Ini saya ketutup ya. Oke, sudah ada 43 orang. Nah, banyak sekali ya. Berarti artinya apa? Artinya teman-teman sebenarnya sudah paham ya, sudah paham apa aja sih yang harus ada di proposal penelitian. Buktinya apa yang disampaikan teman-teman di sini, itu semuanya memang bagian dari proposal penelitian. Banyak sekali bagian-bagian item, tapi kalau saya lihat di sini yang paling banyak, yang paling penting dari sebuah proposal, ini berdasarkan masukan teman-teman adalah, nah sekarang masalah sudah mulai bergeser, sudah mulai tujuan ya, jadi tujuan penelitian yang paling penting, apa yang teman-teman masukkan itu jawabannya semuanya benar ya, tidak ada yang salah. Sekarang adalah saya ingin melihat kira-kira nih, mayoritas yang menurut teman-teman paling penting dalam sebuah proposal penelitian adalah apa. Oke, kalau saya lihat di sini tujuan. Tadi masalah penelitian, sekarang tujuan. Artinya sebenarnya tujuan memegang peranan penting ya. Tujuan memegang peranan penting kalau kita tidak menentukan tujuannya di awal, kita nggak tahu mau penelitiannya apa. Tapi kalau saya lihat, saya boleh simpulkan menjadi tiga. Tiga teratas adalah tujuan, masalah, dan latar belakang. Artinya memang tiga item tersebut memang seringkali menjadi bahan diskusi yang sangat penting. Bagaimana cara merumuskan tujuan, bagaimana cara merumuskan masalah, bagaimana cara menentukan tujuan, dan bagaimana cara menulis latar belakang yang baik. Berarti kita sudah tepat. Sekarang kita ada webinar yang memang tujuannya adalah untuk membahas bagaimana menulis latar belakang yang bagus, bagaimana merumuskan masalah, dan bagaimana menentukan tujuan. Metode dan lain sebagainya juga nanti akan kita bahas. Insya Allah hari ini akan kita bahas semua apa yang item-item ada di sini. Oke, kita next ke kedua. Silakan, akan ada muncul pertanyaan berikutnya di layar handphone, smartphone, atau browser teman-teman sekalian. Silakan dijawab. Bagian mana dari proposal penelitian yang menurut kamu paling sulit dibuat? Oke, sudah ada yang masuk. Latar belakang, latar belakang, latar belakang. Masalah, latar belakang. Oke, wah semuanya latar belakang ya. Berarti pas banget ya sekarang bagaimana cara membuat latar belakang. Oke, ada masalah, latar belakang, masalah, latar belakang, tujuan, data. Oke, saya noted sekarang di sini tujuan, data, latar belakang lagi, latar belakang lagi. Oke, masalah, latar belakang, sinkron ya dengan yang tadi ya. Yang pertama tadi adalah item yang paling penting. Justru item yang paling penting, yang paling sulit dibuat. Nah, ini tantangan sekali ya. Kita tahu bahwa yang paling penting itu adalah latar belakang, masalah, dan tujuan. Terus ternyata kita di sini dapatkan fakta bahwa menurut teman-teman, yang paling sulit dibuat justru itu. Oke, paling penting tapi paling sulit dibuat. Nah, nggak apa-apa. Artinya apa? Memang webinar yang seri kedua ini ditujukan atau dikhususkan spesifik untuk membahas itu, untuk memecahkan masalah kesulitan seperti itu. Oke, latar belakang, masalah, latar belakang, bab 1, 2, latar belakang, tinjauan pustaka. Oke, semuanya ini merupakan bagian dari proposal. Oke, artinya bisa saya simpulkan bahwa sebagian besar atau secara signifikan, itu latar belakang merupakan item yang paling sulit dibuat menurut kita, dan ternyata itu merupakan item yang paling penting tadi di pertanyaan yang awal. Oke, pertanyaan yang terakhir ya. Bagian mana dari proposal penelitian yang menurut kamu paling mudah dibuat? Kalau tadi yang paling sulit ya, sekarang yang paling mudah dibuat. Jangan bilang nggak ada ya. Oke, kesimpulan, tujuan penelitian. Tujuan, metode penelitian, analisis data, tujuan, saran, cover, setuju sekali saya. Cover paling mudah dibuat, betul. Wah, keren, cover paling mudah dibuat, terus kemudian daftar pustaka, manfaat penelitian, tujuan, kesimpulan saran, metode, manfaat, tujuan. Oke, saya mendapatkan fakta menarik. Tadi ingat ya, yang di halaman pertama ada 3 item yang paling penting, yaitu tujuan, masalah, latar belakang. 2 diantaranya, masalah dan latar belakang, itu adalah paling sulit dibuat. Sedangkan tujuan, rata-rata di sini paling mudah dibuat. Betul. Karena kalau latar belakang gampang, mudah dibuat, otomatis rumusan masalah dibuat mudah. Kalau dua-duanya itu sudah buat, mudah, nanti tujuan pasti akan ikut.
Bagaimana juga dengan keluaran ya, keluaran manfaat. Ini sebenarnya adalah item-item turunan ya. Item-item turunan. Jadi kalau misalkan yang penting latar belakang dan masalah itu udah bisa kita tulis dengan bagus, insya Allah ke belakangnya itu mudah. Oke ya, artinya saya sudah banyak mendapat gambaran. Nanti hasilnya ini akan saya share ke adminnya supaya bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan kegiatan mahasiswa dalam melakukan penelitian. Oke, terima kasih atas partisipasi teman-teman. Jadi kita sudah mendapatkan gambaran ya, sudah mendapatkan gambaran mengenai apa-apa saja yang menurut teman-teman penting dari proposal, kemudian paling mudah dibuat atau paling sulit dibuat. Oke, di webinar sebelumnya kita sudah mempelajari cukup banyak materi yang kita pelajari. Yang pertama adalah tentu karena kita judulnya adalah 60 hari melakukan skripsi, tentu timeline-nya 60 hari. Seperti apa 60 hari sudah kita sampaikan waktu itu. Terus kita juga sudah membahas kerangka jurus maut dan beberapa topik atau beberapa item seperti topik penelitian, sedikit mengenai latar belakang, landasan teori, metodologi, data, dan persiapan skripsi. Nah, saya ngulang sedikit bahwa timeline kita bagi yang teman-teman yang belum hadir, belum mengikuti yang webinar pertama, saya ulang sedikit karena ini sangat penting sekali. Timeline ini saya bagi menjadi 2 periode atau dua checkpoint. Checkpoint pertama adalah selama 4 minggu pertama atau 1 bulan. Kita sudah mempelajari, kemarin sudah ngebahas bahwa minggu pertama itu kita melakukan pengkajian topik, pencarian sumber referensi, kajian pustaka, dan kemudian membuat latar belakang atau pendahuluan. Bab 1 terus kemudian kita bimbingkan atau kita review. Kemudian minggu kedua itu sudah melakukan yang namanya kajian pustaka sistemik atau landasan teori atau studi pustaka. Di sini juga kita sudah mulai mengembangkan hipotesis dan menentukan objek penelitian. Di sini juga kita memfinalkan sekaligus merevisi kalau ada revisi di bab 1 dan bab 2. Di minggu ketiga kita fokus pada metodologi penelitian. Dan minggu keempat kita finalisasi yang bab 1, 2, dan 3 sekaligus persiapan untuk pengumpulan dan pengolahan data. Nah, di timeline atau checkpoint yang kedua, selama 4 minggu juga, nah di sini sudah mulai agak tenang. Artinya adalah yang hard work-nya sudah kita kerjakan di sebulan pertama atau 4 minggu pertama. Di minggu kelima kita tinggal mengumpulkan data, terlepas itu data primer atau data sekunder ya. Terus di minggu ke-6 kita pengolahan data, minggu ke-7 kita analisis, dan selesai bab 4. Artinya, selama 7 minggu kita harapkan bab 4-nya bisa selesai. Nah, di minggu ke-8 kita melakukan review bab 1 sampai bab 4, kemudian kita menentukan kesimpulan dan saran, dan akhirnya kita membuat bab 1 sampai bab 5 final. Nah, ini adalah idealnya, kalau ini memang waktunya sangat ketat dan memang harus disiplin dari mahasiswanya sendiri. Insya Allah dengan menerapkan timeline seperti ini, tidak mungkin menjadi hal yang sangat mungkin sekali bahwa penelitian kita bisa selesai dalam waktu kurang lebih 60 hari. Oke, ini juga saya sampaikan bahwa paling penting adalah di sini kita lihat bahwa persentasenya itu adalah topik penelitian. Ini saya agak cepat karena sudah dipelajari webinar kemarin ya, minggu kemarin ya. Makanya saya bawa agak cepat. Jadi topik penelitian, latar belakang, landasan teori dan metodologi penelitian. 4 poin itu selesai, maka 75% skripsi atau penelitian teman-teman itu bisa selesai. 75% udah di tangan. Kalau topik, latar belakang, landasan teori, metodologi penelitian itu sudah selesai. Kemudian, data dan komunikasi itu memegang sekitar 25%. Artinya adalah memang kalau kita perhatikan, kursor saya tampilin kursor dulu. Kursor di mana ya? Kursor saya kelihatan nggak? Nggak ya? Tadi ada terlihat, Mas. Oh, ada, ini kelihatan, sekarang kelihatan? Kelihatan ya? Oke, di sini itu adalah apa yang akan kita cantumkan di dalam proposal penelitian. Oleh karena itu, proposal penelitian, ada beberapa penelitian yang menyebutkan beberapa ahli bahwa kalau kita sudah menyelesaikan proposal itu sekitar 50-75% penelitian kita selesai. Hanya dengan proposal saja.
Oleh karena itu, maka proposal yang baik yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Agus dan Mas Gary, bahwa kalau proposal kita sudah mantap, maka kita menghadap dosen pembimbing itu dengan tingkat kepercayaan yang 100%. Sangat jarang sekali dengan proposal yang bagus dosen akan menolak, kecuali memang dosen itu udah penuh atau memang topiknya sama sekali nggak nyambung dengan beliau. Tapi kalau seandainya kita membuat proposal yang bagus, maka insya Allah kita sudah pede untuk menghadap dosennya. Oke, kita mau mulai ya. Untuk kali ini saya akan memfokuskan untuk 4 poin. 4 poin itu adalah pendahuluan. Pendahuluan banyak sekali bahan yang saya sampaikan, tapi secara garis besar sudah saya sampaikan di webinar, tapi yang akan saya sampaikan di sini adalah lebih detail dan teknisnya, termasuk contoh-contohnya. Kemudian tinjauan pustaka, kemudian metodologi penelitian. Nanti saya akan sampaikan beberapa contoh metodologi ataupun itu metode teknik yang terkait dengan penelitian tertentu. Kemudian studi kasus yang ini akan kita bedah 1 atau 2 proposal untuk kita lihat. Oke, kita masuk sekarang ke kerangka apa saja sih isi dari pendahuluan. Oke, mungkin tadi teman-teman sudah menyampaikan beberapa item di dalam menti tadi, bahwa saya tadi menanyakan item-item apa saja yang paling penting, yang paling mudah dan paling sulit. Nah, sebenarnya itu adalah bagian dari pendahuluan. Kalau misalkan di proposal bab 1 pendahuluan kan isinya pasti pertama latar belakang ya. Latar belakang itu pada prinsipnya latar belakang itu harus bisa ngasih tahu kepada pembaca mengapa kita melakukan penelitian di topik tersebut. 1. Yang kedua, kesenjangan atau masalah apa sih yang muncul di area penelitian tersebut. Dan yang ketiga, tentu berdasarkan data pendukung atau men-statekan tujuan kita mau ngapain. Tujuan kita maksudnya adalah bukan tujuan penelitiannya, tetapi kita mau ngapain terkait masalah tersebut. Apa sih solusi sementara kita terhadap permasalahan tersebut. Kurang lebih itu adalah poin-poin penting di dalam latar belakang. Menyampaikan alasan penelitian, kenapa perlu dilakukan penelitian tersebut. Yang kedua, yang tadi tidak kalah pentingnya, tadi dari teman-teman menyebutkan adalah masalah. Ada beberapa yang menyebutkan dia sebagai rumusan masalah, ada yang menyebutkan beberapa sebagai identifikasi masalah. Pada prinsipnya, rumusan masalah rumusnya adalah gap. Jadi rumusan masalah itu adalah gap atau kesenjangan. Kesenjangan kalau di dunia akademik antara teori dengan praktek, atau antara harapan dengan kenyataan kalau di kehidupan sehari-hari. Tapi yang menjadi poin penting, rumusan masalah itu dalam bentuk pernyataan. Bukan pertanyaan ya. Rumusan masalah, namanya aja juga rumusan. Rumusan masalah itu pasti selalu dalam bentuk pernyataan. Pernyataan mengenai identifikasi kesenjangan yang masih ada di suatu area penelitian. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Kemudian yang ketiga adalah yang tidak kalah pentingnya adalah pertanyaan penelitian. Nah, saya ulangi lagi, rumusan masalah tadi disusun berdasarkan latar belakang. Jadi kalau latar belakang kita sudah selesai, kita turun ke bawah, rumusan masalah itu berdasarkan latar belakang. Jadi biasanya bunyinya kayak gini. Berdasarkan latar belakang yang telah disusun di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah titik-titik-titik. Nah, kemudian kita masuk pertanyaan penelitian. Rumusan masalah itu kita tegaskan kembali, atau kita manifestasikan kembali, kalau istilah politiknya, menjadi sebuah bentuk pertanyaan. Ingat, kalau rumusan masalah itu adalah pernyataan, kalau pertanyaan penelitian namanya pertanyaan ya. Pertanyaan pasti dalam bentuk pertanyaan. Nah, pertanyaan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah. Jadi kalimatnya kurang lebih seperti ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan di dalam penelitian ini adalah, atau maka pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut. 1, apakah titik-titik? 2, mengapa? 3, bagaimana, dan lain sebagainya. Tentu menggunakan kata depan yang biasa digunakan untuk pertanyaan. Apa, mengapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Dan ingat, itu harus diturunkan dari rumusan masalah. Latar belakang rumusan masalah pertanyaan penelitian merupakan triad ya, triad itu artinya tiga hal yang saling berkait. Makanya tadi disebutkan bahwa kita akan bisa dengan mudah merumuskan masalah kalau latar belakangnya sudah bagus. Kita akan dengan mudah membuat pertanyaan penelitian kalau rumusan masalahnya jelas. Nah, kalau 3 poin itu sudah, maka 2 bagian lainnya itu akan sangat mudah sekali dibuat. Tujuan dan keluaran penelitian.
Tujuan dan keluaran penelitian pada prinsipnya secara rumus itu menjawab pertanyaan penelitian. Bahkan ada beberapa dosen pembimbing yang menganut rumus seperti ini. Berapa banyak pertanyaan penelitian? Ada 5, maka tujuannya ada 5. Biasanya seperti itu, tapi tergantung ya. Tapi umum ada teori yang menyebutkan atau ada formula yang di-apply-kan kepada mahasiswanya oleh dosen-dosennya bahwa kalau pertanyaan penelitianmu 3, tujuanmu 3. Itu tidak salah dan itu juga tidak salah. Dan mostly banyak juga digunakan oleh beberapa dosen. Nanti akan saya contohkan. Nah, di dalam tujuan itu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu adalah untuk menjawab rumusan masalah, tujuan khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kurang lebih bedanya di situ ya. Jadi ada tujuan umum dan tujuan khusus. Kemudian keluaran umum itu adalah terkait dengan tujuan umum, sedangkan keluaran khusus terkait dengan tujuan khusus. Nanti akan saya contohkan beberapa penegasannya. Dan yang terakhir adalah ruang lingkup dan batasan penelitian. Nah, ruang lingkup penelitian ini dilakukan, ada perbedaan ya antara ruang lingkup dan batasan. Ruang lingkup itu udah kita set di awal, batasan penelitian itu kita setnya pada saat proses menjelang penelitian ataupun di akhir penelitian. Maksudnya seperti ini, kalau ruang lingkup penelitian itu adalah apa saja yang akan kita lakukan, jadi cakupannya apa saja. Tetapi kalau batasan penelitian itu adalah limitasi penelitian yang tidak dicakup di dalam penelitian. Jadi jangan ngulang lagi. Apa yang ada di ruang lingkup, kita ulang lagi di batasan, itu nggak boleh. Jadi kalau batasan itu lebih yang tidak dicakup di dalam penelitian, yang kita tidak bisa melakukannya. Artinya karena keterbatasan kita, baik entah itu waktu, biaya, ataupun hal teknis lainnya, sehingga kita tidak menyentuh area itu. Nah, ini adalah bagian-bagian dari pendahuluan yang harus kita pahami secara bersama. Oke, kita mulai. Di sini perlu diperhatikan bahwa apa yang saya sampaikan ini sebenarnya sudah banyak ya, tapi yang akan saya sampaikan di sini lebih dari sudut pandang experience saya atau pengalaman saya selama saya menjalani atau mengikuti beberapa bimbingan, kemudian selama saya jadi sebagai mahasiswa, dan juga ngebimbing mahasiswa-mahasiswa baik S1 S2. Nah, apa yang saya coba sampaikan di sini adalah rangkuman dari experience itu. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya dengan lebih mudah dipahami dan lebih konkret teknis ataupun contohnya. Kita masuk ke satu persatu. Latar belakang sudah saya sampaikan di 2 minggu yang kemarin mengenai apa saja sih yang harus kita lakukan di latar belakang. Nah, di poin penting ini latar belakang itu harus fokus pada gap atau kesenjangan. Ingat, meskipun kadang latar belakang itu ada yang, mohon maaf saya bilang bertele-tele, banyak sekali kalimat atau paragraf yang dimasukkan, padahal sebenarnya relevansinya tidak terlalu penting, atau tidak terlalu terkait dan cenderung untuk menambah banyak halaman. Tetapi yang perlu teman-teman ingat di sini adalah, buatlah latar belakang yang kompak atau concise. Artinya adalah, taruh kalimat-kalimat atau paragraf yang hanya atau benar-benar relevan terhadap topik penelitiannya teman-teman semua. Poin penting yang harus teman-teman perhatiin adalah kita harus bisa membuat pembaca paham mengenai kenapa kita melakukan penelitian ini. Artinya kita harus mengangkat kesenjangan atau gap yang terjadi pada area penelitian tersebut. Ingat, latar belakang ini sangat penting sekali dari bab pendahuluan. Tadi juga di awal juga hasil dari opini teman-teman bahwa latar belakang emang sangat penting dan justru yang paling sulit. Akan kita bahas di sini. Nah, hal penting di dalam latar belakang, pertama gambaran singkat. Nggak usah terlalu panjang kalimatnya, jelas gambaran singkatnya saja mengenai sifat dari penelitian itu. Objek penelitian teman-teman itu apa? Nah, objek penelitian itu bergantung pada topik. Kemudian alasan penelitian, nah ini, kaitan dengan penelitian orang lain. Jadi kalau misalkan teman-teman baca proposal penelitian yang bagus, biasanya dari latar belakang itu sudah ada referensi. Artinya referensi dari penelitian-penelitian relevan sebelumnya. Proposal yang kurang bagus adalah proposal yang latar belakangnya sama sekali tidak ada referensi. Ada beberapa dosen termasuk saya, kalau ngelihat latar belakangnya tidak ada referensi, saya langsung artinya proposal ini kurang bagus. Kenapa? Karena kalau tidak ada referensi berarti kalimatnya dikarang oleh si mahasiswanya sendiri. Sedangkan latar belakang itu ngomongin beberapa penelitian yang terkait dan mengapa sih masih perlu dilakukan penelitian tersebut. Artinya bahwa si topik itu sudah pernah dilakukan atau diteliti oleh orang lain. Nah, kalau itu aja tidak ada,
otomatis ke bawahnya bisa dibilang itu ngarang. Kemudian di gambaran singkat ini juga harus bisa dibedakan dari penelitian yang sudah ada. Nah, nanti akan saya bahas lebih detail lagi termasuk contohnya. Fakta dan data. Nah, di dalam latar belakang yang baik adalah pada saat kita ngomong itu masalah, harus ada fakta atau data yang menyebutkan. Ada dua hal yang bisa teman-teman lakukan di sini. Yang pertama adalah menyebutkan referensinya. Jadi pada saat kita bilang, namun masih ada masalah di area ini, itu bisa dicantumkan referensinya berdasarkan penelitian terkait. Atau yang kedua adalah menyampaikan data. Jadi data dari berbagai sumber, misalkan sumber dari Badan Pusat Statistik, sumber dari beberapa Kementerian Kesehatan atau Kementerian Pendidikan yang menyebutkan bahwa masih ada pemenuhan angka yang belum sampai ke target, misalkan itu bisa jadi masalah. Kemudian ternyata daya serap pendidikan atau tingkat pertumbuhan ekonomi masih sangat di bawah dari yang seharusnya. Itu adalah data yang bisa menunjang justifikasi masalah. Kurang lebih seperti itu. Jadi perlu ditekankan bahwa justifikasi masalah itu bisa dilihat dari dua hal tadi ya. Pertama dari data, kedua dari referensi. Oke, nah ini yang paling penting dalam membuat latar belakang itu ada 5 stage. Di webinar kemarin sudah saya bahas, saya tekankan sekali lagi. Ada 5 stage atau 5 rumus kalau ada rumus yang terdiri dari 5 stage kalau teman-teman ingin membuat latar belakang penelitian. Ini baru latar belakang ya. Yang pertama adalah stage 1, itu isinya pernyataan umum. Stage di sini bisa kalian buat dalam bentuk paragraf. Bisa 1 paragraf, bisa 2 paragraf, bebas, tergantung dari keluasan topiknya teman-teman. Tetapi yang perlu penting adalah paragraf pertama harus berisikan pernyataan umum. Pernyataan umum yang bisa menginformasikan kepada kita sebagai pembaca, ini mau meneliti di area atau di topik apa. Di area boleh, di topik boleh, karena area lebih luas daripada topiknya. Di area apa atau di topik tertentu. Yang kedua, stage kedua, bisa paragraf kedua atau paragraf kelanjutannya, itu membahas mengenai pernyataan spesifik. Pisahkan 2 paragraf ini ya, pisahkan stage 1 dan stage 2, jangan ditaruh di dalam 1 paragraf, pisahkan. Pernyataan spesifik itu lebih spesifik mengenai topik kita. Misalkan kalau nanti habis ini ada contohnya, misalkan kalau stage 1 ngomongin tentang kesehatan atau pertumbuhan ekonomi. Nah, misalkan pernyataan umumnya adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, pernyataan spesifiknya apa? Pernyataan spesifiknya adalah misalkan tentang inflasi, misalkan tentang indikator-indikator terkait pertumbuhan ekonomi. Itu boleh. Lebih spesifik yang bisa menginformasikan kita bahwa ini sudah mengidentifikasikan ciri-ciri problem yang mau kita angkat. Jadi di pernyataan spesifik itu sudah mengisyaratkan, jadi udah ngasih clue kepada pembaca penelitian kita, saya mau ngangkat masalah ini loh. Nah, seperti itu kurang lebih pernyataan spesifik. Identifikasi masalah itu adalah pernyataan atau rumusan masalah dari hasil investigasi. Ingat, ini berupa identifikasi dari justifikasi kita ya. Jadi ini adalah identifikasi dari kita terhadap masalah-masalah penelitian di topik tersebut. Nah, ini baru bisa kuat kalau di dalam stage ini kita tampilkan beberapa penelitian terkait. Jadi penelitian mengenai inflasi sudah dilakukan oleh ini, hasilnya ini. Kemudian ternyata masih ada permasalahan di dalam perhitungan atau pertumbuhan inflasi yang belum mencapai target dan lain sebagainya. Tergantung dari topik yang teman-teman ambil. Stage 4 itu adalah tesis statement-nya teman-teman. Lebih spesifik yang mengidentifikasikan kira-kira tindak lanjut kita dari masalah itu apa. Oke, masalahnya udah diketahui di stage ketiga. Kita udah ngetahui nih masalahnya. Lalu kita mau apa? Nah, disinilah teman-teman tuliskan mau ngapain dari masalah itu. Mau bikin apa? Mau nganalisis apa? Terus mau mengkaji di bidang apanya? Itu adalah tesis statement. Nah, ini biasanya stage 3, stage 4 inilah yang dilihat oleh pembimbing. Karena apa? Karena pembimbing akan lihat pertama, masalahmu apa? Yang kedua, kamu mau ngapain? Nah, itu 2 hal yang harus teman-teman tulis dengan sangat presisi. Stage ketiga, stage 1, 2, 3, biasanya di sini harus ada wajib referensi. 1, 2, 3, itu ada referensi. 4 dan 5 itu sudah justifikasi kita, sudah hasil buah pikir kita yang kita susun berdasarkan 3 stage di awal. Nah, yang tidak kalah penting adalah stage kelima, justifikasi penelitian. Artinya apa?
Artinya adalah kalau kita ngelakuin penelitian itu kira-kira ngasih manfaat value di mana. Kurang lebih seperti itu. Nah, perlu saya tambahkan di sini, stage keempat ini untuk memperkuat, ada dua pendekatan yang bisa teman-teman ambil. Yang pertama adalah, kalau masalah itu diselesaikan, manfaatnya apa? Yang kedua, kalau masalah itu dibiarkan, akibatnya apa? Nah, dua pendekatan itu bisa teman-teman pilih untuk bisa teman-teman pilih dan tuliskan di stage keempat ini untuk mendukung pentingnya penelitian tersebut. Nah, kalau 5, manfaat itu adalah kira-kira manfaatnya apa? Nanti akan saya jelaskan baik secara teori ataupun secara praktik. Nah, ini adalah contoh sederhana di webinar 1 sudah saya sampaikan. Di sini ada 5 stage. Ini adalah latar belakang atau latar belakang dari sebuah paper, makanya ini pendek. Jadi semakin dari atas ke bawah, jadi atas itu umum, bawah itu spesifik. Stage ke-1 itu ngomongin statement biasa, statement umum. Karena judulnya adalah Using Microcomputer in Teaching, jadi di dalam perkuliahan, di dalam mengajar di kelas, dia ngomongin tentang komputernya dulu, ngomongin tentang mikrokomputernya dulu. Itu masih umum. Kemudian stage kedua, perhatikan, di sini sudah ada referensi. Artinya apa? Artinya dia sudah mulai spesifik, pertama, ngebahas mikrokomputer, yang kedua, penelitian-penelitian yang ngebahas mikrokomputer. Dua hal itu yang mendominasi tulisan atau paragraf dari stage kedua. Stage ketiga itu adalah, ingat ya, stage ketiga itu identifikasi masalah. Artinya, berarti teman-teman menuliskan hasil penelitian yang sudah dihasilkan oleh penelitian sebelumnya. Perhatikan di sini, findings, artinya hasil penelitiannya. Namun, perlu kita tekankan di sini, kira-kira limitasinya apa? Limitasi itu artinya masih muncul kesenjangan apa yang ada di dalam penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang. Karena tujuan kita penelitian adalah untuk menutup gap tersebut atau melanjutkan penelitian orang lain yang karena dinilai masih kurang. Nah, tutup dengan kalimat biasanya, ini bahasa Inggrisnya ya, although much work has been done to date, artinya adalah meskipun sudah dilakukan penelitian sejauh ini, namun masih ada masalah di apa. Namun masih perlu dikaji, namun masih perlu dipelajari, namun masih perlu dicarikan solusi dan lain sebagainya. Itu adalah stage ketiga. Stage keempat adalah tadi tesis statement kalian apa. Jadi di sini bisa tujuan, bisa atau kalian mau ngapain, atau pentingnya kalian meneliti itu. Di sini terlihat bahwa tujuan dari ini adalah untuk melakukan mempelajari atau mengkaji efek dari penggunaan mikrokomputer dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian perhatikan di sini di topik, saya angkat dulu. Nah, stage kelima di sini digabung dengan stage keempat. Ada kalanya stage 4 dan stage 5 digabung, ada kalanya itu dipisah, tergantung dari technical dari teman-teman semua. Di sini perhatikan bahwa stage 5-nya adalah this topic was identified as being of importance. Jadi topik ini sangat penting dalam memberikan manfaat terhadap praktikal proses pengajaran atau lessons atau teaching di kelas. Nah, ini adalah contoh sederhana dari pengejawantahan 5 stage tersebut. Oke, ini tips latar belakang. Jadi tips latar belakang yang saya susun berdasarkan hasil biasa ngebaca beberapa proposal teman-teman mahasiswa. Pertama, kebanyakan mahasiswa nulis satu di aturan bahasa Indonesia ya. Kita semua udah belajar dari waktu SD ataupun SMP bahwa latar belakang harus terdiri dari beberapa paragraf. Kemudian satu paragraf harus terdiri dari satu main idea. Ingat, satu paragraf terdiri dari satu main idea dan didukung dengan kalimat pendukung. Jangan menulis paragraf yang idenya itu lebih dari satu, karena akan membuat bingung para pembaca. Yang kedua, satu paragraf biasanya terdiri dari 4-5 kalimat. Jangan menulis paragraf yang hanya terdiri dari satu kalimat atau bahkan 2 kalimat. Itu sangat-sangat tidak bagus. Yang ketiga, mengemukakan permasalahan yang secara umum dihadapi dan terkait dengan judul penelitian. Nah, ini pertama ada di stage ketiga ya. Ini tulisan stage ketiga. Yang keempat, nah pendapat peneliti baik yang ditulis dalam bentuk textbook, jurnal, ataupun makalah-makalah lainnya harus dikemukakan. Tentu yang relevan. Nah, ini biasanya kita tuliskan di stage kedua. Kursor saya hilang lagi. Nah, ini stage 2 ya. Stage 2, stage 3. Nah, pada prinsipnya rules of thumb-nya, kalau dalam menulis paragraf, ini tidak hanya di latar belakang ya, di semua bagian tulisan teman-teman nanti bawa skripsi, tesis, ataupun disertasi, bahwa satu paragraf harus satu main idea, dan biasanya paragraf terdiri dari 4-5 kalimat. Oke, itu untuk latar belakang. Sekarang kita masuk ke rumusan masalah.
Nah, rumusan masalah tadi kita sudah paham bahwa ini isinya adalah pernyataan ya. Nah, rumusan masalah ini harus konsisten dengan latar belakang penelitian. Jadi biasanya rumusan masalah itu mengeframe atau membungkus kesenjangan-kesenjangan yang sudah kita identifikasi di latar belakang tadi. Ingat bahwa tadi stage ketiga itu kita ngomongin kesenjangan. Nah, itu kita bungkus sedemikian rupa dan kita tuliskan di rumusan masalah. Yang kedua, ingat rumusan masalah harus berdasarkan kajian literatur. Jangan membuat rumusan masalah yang berdasarkan kita sendiri. Belum tentu itu boleh, tetapi justifikasinya akan sangat diragukan. Misalkan, masih belum optimalnya kebijakan ganjil genap di Jakarta. Nah, itu sebenarnya bisa jadi masalah. Itu benar, itu suatu masalah karena belum optimal. Tapi kita harus bisa kalau dalam penulisan atau penelitian akademik harus bisa memperlihatkan bahwa itu harus akademik. Artinya harus ada referensinya kenapa kita mengatakan itu belum optimal. Tentu harus kita bahas di latar belakang terlebih dahulu. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya adalah pernyataan. Bahwa rumusan masalah itu adalah pernyataan, ya isinya adalah kesenjangan tadi. Sehingga yang memerlukan solusi hasil penelitian. Oke, ada 3 jenis rumusan masalah. Yang pertama adalah deskriptif, komparatif, asosiatif. Teman-teman bisa umumnya 3 ini ya. Teman-teman bisa menggunakan ini kombinasi ataupun salah satu. Deskriptif itu biasanya menyebutkan hanya membandingkan saja, hanya mengaitkan antar variabel tetapi tidak terdapat perbandingan. Deskriptif itu kayak plan gitu, nyebutin aja. Misalkan tadi masih belum optimal kebijakan ganjil genap di dalam transportasi Jakarta. Nah, itu deskriptif itu. Jadi hanya mengkaitkan variabel tetapi tidak membandingkan. Tapi kalau komparatif namanya komparasi ya. Itu ada studi komparatif. Jadi tidak hanya mengkaitkan saja tetapi ada studi perbandingannya. Misalkan ada keterbandingan antar variabel antar variabel dalam hal tertentu. Misalnya adalah pertumbuhan antara kebijakan ganjil genap dengan mobilitas warga gitu, mobilitas kendaraan misalkan seperti itu. Itu kan ada komparatif. Atau motivasi antara anak sekolah negeri dengan anak sekolah swasta. Ada perbandingan di antaranya. Atau apalagi yang paling kelihatan banget adalah kalau misalkan tingkat kelulusan, misalkan tingkat kelulusan antara mahasiswa yang perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta. Nah, itu juga komparatif. Nah, kalau asosiatif, ini biasanya umum. Ini yang paling umum, karena biasanya ini agak cenderung kuantitatif. Kalau dua pertama itu biasanya kualitatif. Nah, ini lebih, jadi tidak hanya membandingkan, tetapi juga lihat hubungan antara variabel tersebut. Jadi ini contohnya misalkan deskriptif tadi ya, misalkan pengertian virus, kemudian cara virus menyebar. Kalau misalkan kita meneliti tentang COVID, pada prinsipnya adalah mengacu pada kondisi apa, bagaimana, dan mengapa. Nah, kalau komparatif tadi ya, perbedaan motivasi belajar, perbedaan tingkat kelulusan, dan lain sebagainya. Asosiatif misalkan pengaruh mobilitas warga terhadap persebaran virus COVID-19 misalkan. Nah, itu juga menjadi topik yang bagus. Jadi misalkan pengaruh penggunaan transportasi publik terhadap persebaran virus atau pengaruh kebijakan ganjil genap dalam menekan mobilitas warga yang berujung pada ya ada kaitannya dengan persebaran COVID-19 dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa dilakukan di variabel di rumusan masalah asosiatif. Nah, ini tips-tipsnya, tapi nanti bisa dibaca, tapi pada prinsipnya adalah rumusan masalah itu harus bisa kita formulasikan secara jelas. Pertama harus diformulasikan secara jelas. Yang kedua itu harus bisa dijadikan petunjuk dalam menjawab penelitian. Artinya kenapa apa? Karena rumusan masalah itu nanti akan kita jadikan dasar dalam menyusun pertanyaan penelitian, dan pertanyaan penelitian itu dijadikan dasar kita dalam menjawab permasalahan dari penelitian. Jadi artinya apa? Bikinlah rumusan masalah yang tidak hanya jelas padat, tetapi juga bisa kita jawab. Jangan membuat rumusan masalah yang kita sendiri aja susah jawabnya.
Kalau kita sendiri susah jawab, ya gimana orang lain mau jawab, orang yang neliti kita kan. Nah, gitu, rumusan masalah harus bisa kita jawab. Kemudian connecting. Nah, connecting ini yang penting. Rumusan masalah harus berdasarkan teori. Jangan membuat rumusan masalah yang seenak hati kita. Harus ada teorinya. Karena apa? Karena rumusan masalah itu sebenarnya itu kita buat berdasarkan kesenjangan. Kesenjangan dari penelitian yang sudah ada. Kalau penelitian yang sudah ada, otomatis pasti ada kajian literatur dan teori-teori yang terkait. Kurang lebih seperti itu. Nah, rumusan masalah harus bisa diterapkan atau minimal tergambar di judul penelitian. Oke, ingat ya, bahwa rumusan masalah itu harus bisa kita terapkan atau tergambar baik eksplisit maupun implisit di dalam judul penelitian. Oke, pertanyaan penelitian. Nah, saya akan sampaikan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Nanti akan saya tampilkan contoh yang bisa membuat perbedaan di antara keduanya. Kita sudah membahas rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pernyataan. Lalu kalau pertanyaan penelitian, ya tentu saja pertanyaan penelitian pasti isinya pertanyaan. Direpresentasikan dalam bentuk pertanyaan atau kalimat dengan tanda tanya. Nah, ingat bahwa pertanyaan penelitian harus berdasarkan rumusan masalah yang akan kita cari jawabannya. Nah, sama dengan tadi ya. Jadi kalau pertanyaan penelitian juga karena disusun berdasarkan rumusan masalah, maka harus mengadopsi 3 pendekatan dari rumusan masalah. Contohnya misalkan deskriptif, apa pengertian virus, mengapa kebijakan ini tidak berhasil, apa yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut, kurang lebih seperti itu. Kalau komparatif ya bagaimana perbedaan antara A dan B, kemudian kalau asosiatif bagaimana pengaruh X terhadap Y, bagaimana pengaruh A terhadap B, dan lain sebagainya. Nah, ini yang sering saya temukan atau kita temukan, beberapa mahasiswa masih sering ditemukan bahwa isi dari rumusan masalah berbentuk pertanyaan penelitian. Nah, harusnya rumusan masalah itu berbeda dengan pertanyaan penelitian. Karena memang ya beda, yang satu isinya adalah pernyataan, yang satu isinya pertanyaan, meskipun dua hal tersebut saling terkait. Masalah penelitian merupakan penyebab atau alasan seseorang melakukan penelitian, karena di dalamnya ada kesenjangan atau gap. Sedangkan pertanyaan penelitian, yang biru ini ya, merupakan manifestasi atau bentuk penegasan dari masalah tersebut yang direpresentasikan atau dituliskan dalam bentuk kalimatnya. Jadi, meskipun dua hal ini saling terkait erat, tapi ini merupakan dua hal yang berbeda. Rumusan masalah itu pernyataan, pertanyaan penelitian itu pertanyaan. Itu aja sudah beda ya, satu pernyataan, satu pertanyaan. Rumusan masalah atau pernyataan itu disusun berdasarkan latar belakang. Jadi berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut. Tapi kalau pertanyaan penelitian itu adalah pertanyaan yang disusun berdasarkan rumusan masalah. Jadi berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Oke, ini contoh. Contoh ya, membedakan antara rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian. Contoh, Adi 2015 menemukan, ini berarti penelitian sebelumnya ya. Hasil bahwa LDR itu rasio tentang keuangan, dan CAR itu kayak capital adequacy ratio. Ini orang ekonomi bisa yang tahu. Menemukan hasil bahwa LDR dan CAR itu berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Ini penelitian. Kemudian ternyata kita mengkaji bahwa pada tahun 2016 Siono menemukan hasil bahwa LDR dan CAR tidak mempengaruhi profitabilitas. Nah, ini kan ada dua kontradiksi nih. Ada dua kontradiksi, yang satu menemukan ada pengaruh, yang satu tidak. Itu menjadi masalah. Dikarenakan terdapat ketidakkonsistenan, berarti ketidakkonsistenan itu adalah kesenjangan di antara penelitian yang sudah ada. Terdapat ketidakkonsistenan hasil dari penelitian terdahulu, maka si peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh LDR dan CAR terhadap profitabilitas perusahaan. Oke. Dari contoh di atas, kita simpulkan bahwa masalahnya adalah adanya ketidakkonsistenan dari teori ya, dari antara teori dan praktek. Bahwa ada ketidakkonsistenan hasil dari penelitian yang pernah ada. Nah, ini dari latar belakang. Yang poin kedua ini adalah rumusan masalahnya. Dari rumusan masalah tersebut di atas, maka dibentuklah pertanyaan penelitian sebagai berikut. Oke. 1. Apakah LDR berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan? 2. Apakah CAR berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan? Nah, ini adalah contoh sederhana saja. Jadi, perhatikan di sini pertanyaan penelitian disusun berdasarkan hasil ini. Ketidakkonsistenan. Ketidakkonsistenan apa?
Ya, ketidakkonsistenan apakah whether ada pengaruh nggak sih antara LDR dan CAR terhadap profitabilitas perusahaan. At least ada 3 variabel yang kita analisis di sana, yaitu pertama LDR, yang kedua CAR, dan profitabilitas. Mungkin kita tambahkan lagi. Yang ketiga adalah apakah LDR dan CAR secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas. Boleh saja. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang bisa membedakan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Oke, kita masuk ke tujuan dan keluaran penelitian. Nah, ini sudah saya sampaikan di webinar kemarin, minggu kemarin, bahwa yang ingin saya sampaikan di sini adalah disusun berdasarkan pertanyaan penelitian. Nah, harus konsisten. Jadi, sequence ya, rumusan masalah disusun berdasarkan latar belakang, pertanyaan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian disusun berdasarkan pertanyaan penelitian. Nanti keluaran disusun berdasarkan tujuan. Nah, artinya tujuan penelitian ini akan dicoba untuk menjawab dari pertanyaan penelitian tadi. Apa yang akan kita capai? Jadi, apa sih akan kita capai terkait pertanyaan penelitian tersebut? Karena penelitian kita akan memberikan solusi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, apa yang kita ingin capaikan? Nah, ini adalah tujuan penelitian. Dan selalu awali dengan kata kerja aktif. Jarang sekali yang menggunakan kata benda atau kata jeran atau verb ing ya. Nah, di Indonesia gunakan kata kerja aktif. Misalkan menghasilkan, menentukan, merumuskan, membuat, dan lain sebagainya. Yang penting awali kata kerja aktif. Dan solusi terhadap masalah yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Nah, poin pentingnya adalah ada beberapa kadang yang dosen pembimbing yang menerapkan pendekatan seperti ini. Jadi ada tujuan umum dan tujuan khusus. Maksudnya di sini dibuat tujuan umum dan tujuan khusus agar esensi dari rumusan masalah dan pertanyaan penelitian tercover dalam tujuan. Biasanya tujuan umum itu sinkron dengan rumusan masalah. Tadi ingat ya, rumusan masalahnya adalah identifikasi kesenjangan. Berarti mungkin tujuan umumnya adalah untuk memperlihatkan atau untuk membuat model yang memperlihatkan hubungan antara LDR CAR terhadap profitabilitas, misalkan itu. Nah, tujuan khususnya tinggal di breakdown berdasarkan pertanyaan penelitian. Jadi, sinkron dengan pertanyaan penelitian. Oke. Nah, keluaran penelitian lah. Ada lagi keluaran penelitian otomatis produk ikutan atau turunan dari tujuan. Nah, konsisten dengan tujuan penelitian. Kalau tujuan penelitian sudah kita buat, maka keluaran penelitian tinggal nyambung aja. Tinggal membendakannya saja. Awali dengan kata benda. Kalau tadi tujuan itu awali dengan kata kerja, kalau keluaran awali dengan kata benda, dan merumuskan solusi terhadap masalah penelitian. Sama, ada keluaran umum, keluaran khusus. Keluaran umum itu sinkron dengan tujuan umum, kemudian keluaran khusus sinkron dengan tujuan khusus, mendetailkan tujuan khususnya. Jadi biasanya keluaran khusus itu gini, kalau kita dalam melakukan penelitian itu kan ada rangkaian tahapan ya, rangkaian tahapan misalkan kita melakukan A dulu, melakukan B dulu, melakukan C dulu, dan seterusnya. Nah, hasil yang kita dapatkan di A, B, C itulah yang disebut dengan keluaran khusus. Jadi keluaran khusus itu bisa disebut sebagai keluaran antara sebelum kita mendapatkan keluaran utama kita. Nah, keluaran utama kita itulah yang disebut dengan keluaran umum, dan keluaran antara itu disebut sebagai keluaran khusus. Nah, ini nanti bisa ini hanya penegasan saja, membedakan antara tujuan dan keluaran, nanti bisa dibaca di slide-nya. Nah, saya ingin memperlihatkan contohnya saja, langsung ke contohnya. Kita recall sedikit contoh kasus yang tadi. Adi menemukan bahwa LDR dan CAR berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan dan lain sebagainya. Tadi sudah kita bahas. Nah, kita memperlihatkan bahwa dari rumusan masalah dibentuk pertanyaan penelitian. Pertama, apakah LDR berpengaruh? Tadi sudah kita bahas. Apakah CAR berpengaruh? Dan kemudian saya ingin nambahkan pertanyaan, seberapa besar LDR dan CAR berpengaruh? Oke, kita kunci 3 pertanyaan ini. 3 pertanyaan ini kita kunci yang kita dapatkan dari rumusan masalah. Lalu, bagaimana tujuan dan keluarannya? Oke, tujuannya karena kita ingin memperlihatkan, perhatikan, di sini kan masalahnya adalah, benar nggak sih ada hubungan antara LDR dan CAR? Pengaruh LDR dan CAR terhadap profitabilitas perusahaan. Maka, goal utama kita adalah untuk menjawab bahwa ada atau tidak pengaruh LDR dan CAR terhadap profitabilitas perusahaan. Nah, contohnya di sini adalah tujuan umumnya berarti menghasilkan model hubungan ini misalnya contoh menghasilkan model hubungan antara LDR dan CAR dengan profitabilitas perusahaan. Itu adalah goal utama kita.
Karena dengan model ini kita bisa memperlihatkan, bisa memberikan solusi bahwa memang apakah ada hubungan antara LDR dan CR atau tidak. Nah, tujuan khususnya adalah apa keluaran yang kita lakukan dalam tahapan-tahapan penelitian tersebut. Misalkan kita bikin korelasinya dulu, kemudian kita bikin korelasi LDR-nya dulu dengan profitabilitas, nanti model korelasi antara LDR dengan profitabilitas. Kemudian kita menghasilkan model korelasi antara CR dengan profitabilitas. Kemudian kita menghasilkan model regresi untuk memperestimasikan atau memperlihatkan pengaruh dari ketiga variabel tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pengejawantahan tujuan umum dan tujuan khusus. Kalau kalian mau bikin satu tujuan juga boleh saja, tapi silakan nanti kembali didiskusikan dengan dosen pembimbing. Pendekatannya beliau lebih prefer yang mana. Nah, kalau keluaran sebenarnya hanya menulis ulang saja. Digantikan kalau di sini kata kerja, diambil kata bendanya. Berarti menghasilkan model hubungan, maka keluaran umumnya adalah model hubungan. Menghasilkan model korelasi, maka keluaran khususnya adalah model korelasi antara LDR dengan profitabilitas, antara CR dengan profitabilitas, dan model regresi antara LDR dan CR. Kalau kalian lihat hasil analisis juga boleh, hasil uji juga boleh, nggak apa-apa. Misalkan di sini menghasilkan uji apa X, Y, misalkan uji uji chi-square atau uji F atau apapun itu bisa dituliskan selama itu memang kalian hasilkan pada saat proses penelitian. Nah, manfaat penelitian pada prinsipnya turunan ya, jadi sinkron dengan tujuan. Jadi sinkron dengan tujuan artinya adalah kalau tujuan tersebut tercapai, manfaatnya apa? Nah, manfaat ini bisa didekati dari dua hal. Yang pertama dari secara teoritis, teori, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan atau knowledge, dan yang kedua adalah praktis, membantu mengatasi memecahkan masalah dalam dunia nyata. Kalau tadi contoh yang mikrokomputer tadi, itu adalah secara praktikal, yaitu mengefektifkan proses pengajaran di kelas dengan menggunakan mikrokomputer. Oke, kalau yang tadi, dari contoh yang tadi LDR sama CR, kita gunakan contoh yang sama, manfaat penelitian, misalkan nih, saya pengen dua-duanya saya tuliskan, saya klaim manfaatnya ada dua. Yang pertama adalah secara teori, yaitu meningkatkan pemahaman teori. Yang tadi ya gonjang-ganjing mengenai ini benar nggak sih ada hubungan apa enggak. Nah, dengan penelitian kita, nanti bisa meningkatkan pemahaman teori kita, bahwa apakah memang ada hubungan antara LDR, CR, dan profitabilitas. Nah, secara praktikal ini berarti bermanfaat bagi society, bagi kantor, bagi perusahaan, bagi lembaga tertentu yang menjadi tempat riset kita. Pertama, tentu manfaatnya adalah bisa memberikan alat ukur untuk menghitung atau memberikan pengaruh antara LDR terhadap profitabilitas perusahaan, terutama tempat perusahaan yang kita lakukan studi penelitiannya atau studi kasusnya. Yang kedua, menyediakan model estimasi yang bisa menghitung pengaruh dari LDR CR secara series misalkan ya, dari tahun ke tahun. Yang ketiga, memudahkan perhitungan profitabilitas perusahaan. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita klaim sebagai. Nah, yang terakhir ini adalah ruang lingkup. Ini terakhir baru bab pendahuluan ya. Ruang lingkup penelitian tadi sudah saya sampaikan bahwa ruang lingkup ini adalah apa yang menjadi cakupan penelitian, sedangkan batasan apa yang menjadi limitasi. Oke, cakupan, limitasi. Yang kedua, ruang lingkup ini berisi cakupan area, permasalahan, dan ilmu yang akan kita kaji. Kalau batasan, cakupan area yang tidak kita kaji. 3, bila dikaitkan dengan proses pembuatan sebuah penelitian, ruang lingkup bermakna sebagai cakupan subjek atau objek yang akan diteliti. Sedangkan yang di sini tentu yang tidak diteliti. Nah, ini agak membedakan sedikit. Kalau ruang lingkup itu bisa kita set di awal, environment-nya kita set di awal, karena memang kita tahu mau ngapain, tetapi kalau batasan penelitian, biasanya bisa kita tentukan di awal, atau di akhir kita tambahkan. Pada saat kita sudah melakukan proses penelitian, namun ternyata kita mengalami kendala, atau masih ada cakupan yang belum selesai diteliti. Misalkan gini, di cakupan itu kita akan meneliti 34 provinsi misalkan. 34 provinsi. Ternyata pada saat sampai proses penelitian menjelang akhir, ternyata ada 2 provinsi yang kita kesulitan dalam datanya. Nah, itu artinya keterbatasan kita. Kita sudah semaksimal mungkin untuk mencoba mencari, tapi kita nggak ketemu dan gagal. Artinya kita miss 2 provinsi tersebut. Nah, itu kita tuliskan di batasan penelitian. Bahwa karena sesuatu hal, bahwa 2 provinsi tersebut tidak kita cakup di dalam penelitian ini. Nah, itu adalah batasan penelitian yang contohnya kita set pada saat di akhir. Itu bisa kita tambahkan dalam batasan penelitian. Biasanya batasan penelitian ini kalau di paper-paper, makalah jurnal ataupun conference itu biasanya namanya adalah limitasi.
atau limitation. Itu adalah penelitian yang tidak adalah cakupan yang tidak dilakukan peneliti tersebut pada periode tersebut, periode penelitian. Dan biasanya limitasi itu bisa menjadi peluang kita untuk meneruskan penelitian orang tersebut. Nanti akan saya bahas. Nah, contoh perbedaannya adalah, contohnya misalkan ini ya, masih contoh yang tadi, masih si LDR dan CHAR tadi. Oke, ruang lingkup. Pertama, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kasus perusahaan perbankan di Indonesia. Oke, yang kedua, pengembangan model korelasi memperlihatkan interaksi dan hubungan antara, artinya hanya dua variabel ini saja yang kita bahas. Yang ketiga, pengembangan model digunakan untuk mengukur pengaruh antara variabel LDR. Nah, ini penegasan dari yang poin kedua. Yang keempat, kita melakukan analisisnya hanya interaksi dan hubungannya saja terhadap profitabilitas, tidak melakukan analisis lainnya. Yang terakhir adalah kita melakukan evaluasi dan pengujian model. Jadi, sebelum model itu diterapkan, kita melakukan evaluasi dan pengujian. Ini adalah contoh ruang lingkup penelitian. Ini sekali lagi sebagai contoh ya, supaya bisa memberikan insight kepada teman-teman bedanya di mana. Nah, batasan penelitian itu adalah, ini kita set di awal. Contoh yang kita set di awal. Pertama adalah, studi kasus perusahaan adalah perusahaan perbankan yang sudah go public dengan nilai pertumbuhan profit di atas 10% per tahun. Ini sudah kita set di awal nih, bahwa saya di sini kan ruang lingkupnya seluruh perusahaan perbankan, tetapi tidak mungkin saya set saja perusahaan perbankan yang hanya pertumbuhan profitnya di atas 10% per tahun, supaya dampak penelitian kita tuh bisa kerasa di perusahaan tersebut. Karena kalau di bawah 10% misalkan tidak terlalu berdampak. Ini misalkan ya. Yang kedua, pengembangan model dibatasi pada kajian terhadap variabel LDR saja. Artinya di luar variabel tersebut tidak. Nah, yang ketiga, nah ini misalkan ternyata saya pengennya itu melakukan pengumpulan datanya ke perusahaan-perusahaan, saya datangi semua. Tapi kan tidak mungkin ya, tidak mungkin seluruh perusahaan di Indonesia kita datangi, apalagi yang perusahaan besar. Oleh karena itu, karena di sini perusahaan besar dan sudah go public, artinya mereka punya namanya annual report. Nah, annual report itulah yang saya jadikan sebagai sumber data. Jadi, penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari data tahunan. Nah, ini adalah contoh implementasi dari ruang lingkup dan batasan penelitian. Oke, sebenarnya waktu udah kelewat ya, tapi saya minta waktu sekitar 10 menit lagi untuk membahas dua bab berikutnya. Tinjauan pustaka sudah saya sampaikan di sebelumnya, bahwa yang jelas tinjauan pustaka tersini adalah fokus pada studi pustaka dan literatur. Nah, menjadi poin penting di sini adalah teman-teman harus bisa mengidentifikasi penelitian yang relevannya apa saja, dan kemudian kalian lakukan kajian pustaka dan temukan variabel-variabel yang terkait, tentu yang terkait dengan topik. Nah, dari situ kita akan bisa mempelajari fenomena-fenomena apa yang terjadi di penelitian tersebut. Konkretnya seperti ini. Bahwa kalau kita sudah mempelajari referensi-referensi yang sudah terkait, artinya kita pertama akan mendapatkan insight mengenai teori-teori apa yang ada di area topik penelitian kita. Yang kedua, kita mengetahui siapa saja yang sudah meneliti. Yang ketiga, hasil penelitiannya itu sejauh ini apa saja. Kita udah tahu nih hasil penelitiannya A, apa, hasil penelitian si B, apa, C, apa, dan seterusnya. Yang keempat, kita mengetahui sejauh mana progres penelitian di area tersebut. Yang kelima, kita bisa, kalau kita udah tahu jeruan penelitian itu, maka kita bisa mengusulkan apapun, tergantung dari si limitasinya atau kesenjangan apa yang masih ada. Nah, dari situ, kita bisa membuat latar belakangnya. Baik, oleh karena itu, saya rekomendasikan bahwa langkah pertama dari teman-teman sebelum membuat latar belakang adalah melakukan kajian pustaka. Meskipun tinjauan pustaka itu ada di bab 2, tetapi esensinya harus bisa kalian pahami untuk kemudian bisa membuat latar belakang. Jadi tentu ada pertanyaan, apa bedanya tinjauan pustaka yang di latar belakang dengan yang di tinjauan pustaka di bab 2, landasan teori? Simpel jawabannya. Latar belakang itu isinya ringkasannya saja. Poin-poin pentingnya saja yang kalian butuhkan untuk mendukung justifikasi masalah kalian. Kalau yang di bab 2 itu isinya adalah lebih detail tentu, teori-teori terkait, terminologi terkait, penelitian relevan dan lain sebagainya. Nah, itu yang membedakan antara kajian pustaka yang ada di bab 1 dengan kajian pustaka yang ada di bab 2. Nah, si kajian pustaka ini juga bisa membantu kita untuk membuat hipotesis. Hipotesis penelitian tahu lah ya, merupakan jawaban sementara dari masalah yang diajukan. Nah, untuk beberapa dosen itu ada yang mewajibkan
hipotesis penelitian untuk semua penelitian, tapi ada kalanya hipotesis penelitian tidak untuk semua penelitian. Contohnya misalkan kalau penelitian diploma D3 itu biasanya tidak ada hipotesis penelitian, tapi tergantung lagi ya, tergantung dari si dosen pembimbingnya. Nah, ini tidak saya jelaskan secara detail, tapi saya akan berikan langsung contohnya saja. Kembali ke yang tadi, contoh tadi, LDR dan CAR tadi, contoh hipotesisnya adalah H0, hipotesis 1. Saya misalkan punya 3 hipotesis, karena ada 3 pertanyaan penelitian tadi di awal ya. Maka saya bikin 3 hipotesis yang merefer satu persatu, dipetakan satu persatu berdasarkan pertanyaan penelitian. Hipotesis 1, tidak ada hubungan yang signifikan antara LDR dengan profitabilitas. Hipotesis alternatifnya adalah terdapat hubungan yang signifikan. Hipotesis kedua, H0, tidak ada hubungan yang signifikan antara CAR dengan profitabilitas, alternatif seperti dan seterusnya sampai hipotesis 3, tidak ada peningkatan profitabilitas perusahaan yang disebabkan oleh LDR, alternatifnya adalah ada peningkatan profitabilitas. Nah, hipotesis ini harus kita jawab. Nah, jangan membuat hipotesis yang mudah ditebak. Maksudnya mudah ditebak itu adalah mudah dijawab tanpa harus membaca penelitian. Misalkan hipotesisnya adalah misalkan tadi pengertian virus, tidak ada definisi virus yang ini. Nah, itu kurang bagus sebagai hipotesis karena ya pertama itu bukan hipotesis, yang kedua adalah itu sangat mudah sekali dijawab tanpa si pembaca membaca itu atau tanpa penguji membaca hasil penelitian sudah kejawab ya definisi virus ya ini bisa dilihat di apapun. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah buatlah hipotesis yang tidak mudah dijawab, artinya harus si penguji harus membaca hasil penelitiannya terlebih dahulu sebelum dia bisa menjawab hipotesis itu. Kurang lebih seperti itu. Misalkan hipotesis pertama, tidak ada hubungan yang signifikan. Ada nggak ya? Di penelitian sebelumnya ada, di sini nggak. Nah, saya pengen lihat nih penelitian ini ada apa nggak? Kalau saya pengen lihat ada, dia membuktikannya ujinya pakai apa ya? Nah, itu mengundang penguji untuk membaca hasil penelitian kamu. Nah, dari situ baru bisa dijawab. Nah, itu adalah contoh hipotesis yang bagus. Oke, nah ingat kajian pustaka itu jangan copy paste. Artinya copy paste itu adalah kalian ceplok-ceplokin gitu ya. Istilah ceplok-ceplok itu artinya mengambil plug bulat-bulat ditaruh di bab 2 kalian. Misalkan profitabilitas adalah perusahaan dan sebagainya. Perusahaan kan banyak tuh pengertiannya. Kalian ambil di berbagai internet. Itu jangan. Itu kalian bisa kena plagiarism. Nggak boleh. Jadi harus kalian reward. Minggu kemarin sudah saya sampaikan banyak sekali pertanyaan mengenai plagiarism. Tapi pada prinsipnya jangan mengkutip as it is. Artinya jangan mengcopy bulat-bulat kemudian mempasnya bulat-bulat juga di dalam bab 2 kalian. Tapi lakukan rewording atau apa istilahnya perubahan struktur kalimat atau intinya parafrase tanpa merubah maknanya. Nah, terlepas dari itu sebenarnya bab 2 itu sih tidak hanya copy paste teks ya, tapi justru di sini namanya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah hasil kajian kalian terhadap penelitian-penelitian relevan sebelumnya. Harusnya isinya bab 2 ini adalah penelitian-penelitian atau gambaran penelitian-penelitian terkait tergantung dari topik-topik penelitian. Misalkan gini, beberapa penelitian yang telah dilakukan itu kalian kaji, kemudian tuliskan, ceritakan kembali di bab 2. Jadi kayak kalian menarasikan, menceritakan kembali hasil kajian teman-teman ke dalam bab 2. Nah, itu kurang lebih bab 2 yang bagus seperti itu. Plus, namanya juga tinjauan pustaka, harus ada analisisnya kalian. Jadi jangan hanya copy paste, tapi harus ada analisis meskipun singkat. Contohnya adalah penelitian. Jadi misalnya nih, kalian sudah menemukan 10 penelitian terkait A gitu. Nah, dari 10 itu kalian ceritakan ulang. Tentu bisa menggunakan kalimat sendiri dan kemudian cantumkan. Pertama, tekniknya, tipsnya adalah cantumkan nama autornya. Penelitian mengenai topik A sudah dilakukan oleh A, B, C, D. A melakukan penelitian di bidang ini dengan menggunakan objek ini. Hasilnya adalah ini. B melakukan penelitian di area ini, hasilnya ini. C dan lain sebagainya. Hasil penelitian yang cara lain atau pendekatan lain adalah hasil-hasil penelitian di area ini sudah banyak dihasilkan oleh beberapa penelitian terdahulu. A menghasilkan ini, B menghasilkan ini, C menghasilkan ini. Kurang lebih cara membahasnya seperti itu. Nanti detailnya akan kita pelajari lagi di sesi tinjauan pustaka. Saya sarankan untuk teman-teman mencoba melakukan apa yang namanya ini ya. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah dengar apa enggak, namanya systematic literature review atau kajian literatur sistematis. Itu adalah suatu teknik di dalam melakukan kajian pustaka. Jadi nanti akan saya contohkan singkat saja. Karena itu satu materi terpisah sendiri yang sangat panjang lebar.
tujuannya adalah pertama kita mengetahui autor-autor yang terkait di area penelitian kita. Yang kedua, sekaligus mengetahui teori-teori yang digunakannya mereka. Yang ketiga, kita tahu variabel-variabel apa yang digunakan oleh mereka. Yang keempat, hasil penelitiannya kita bisa tahu karena kita mengkaji. Dan yang kelima, kelemahan dan keunggulan dari hasil penelitian mereka, termasuk keterbatasan atau limitasi dari masing-masing peneliti. Nah, itu harus kita lakukan secara lengkap dan detail. Mengenai berapa jumlah referensi atau jumlah peneliti atau jumlah paper atau buku referensi yang kita baca itu sebenarnya dikembalikan lagi kepada dosen pembimbing, tapi ada beberapa standar minimum yang harus teman-teman ikutin. Kalau misalkan, tapi tergantung pendapatan dosen, tergantung pendapat dosennya ya. Kalau biasanya, kalau misalkan disertasi itu rata-rata sekitar hampir di atas 100, 150 sampai 200 referensi. Kalau misalkan S2 biasanya 30 sampai 50 referensi. Jadi nanti nih kayak kemarin tuh Mas Gary sama Mas Agus tuh pasti referensinya banyak tuh di atas 30. Nah, yang S1 skripsi mungkin di bawah 30. Kurang lebih seperti itu referensinya. 10 boleh, ya boleh-boleh saja selama 10 referensinya mau bagus-bagus banget gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kemarin sudah saya bahas ya, literatur map dan kerangka berpikir. Tidak akan saya jelaskan kembali, tapi kurang lebih literatur map akan menggambarkan alur interaksi antara autor-autor tersebut. Nah, ini contohnya misalkan ada sekitar 11 autor kita lihatkan keterkaitannya antara satu sama lain berdasarkan terminologi yang kita gunakan dalam judul. Misalkan ada organisasi, probabilitas, LDR, CR, dan sebagainya. Nah, kerangka berpikir ini, menurut saya ini wajib ya, karena kerangka berpikir memperlihatkan bagaimana cara kita mengkondap penelitian tersebut, mulai dari permasalahan sampai apa yang kita hasilkan. Nah, ini adalah tips kajian pustaka. Jadi saya memberikan contoh sekilas. Di sini ada item-item yang kita teliti. Jadi ini adalah item yang bisa kalian pedomani untuk membuat kajian. Ini adalah autor 1, autor 2, autor 3. Jadi judul J1, J2, J3. Masalah penelitian di autor 1 adalah ini, di autor 2 adalah ini, di autor ketiga ini. Nah, dari sini kalian kaji, kalian tabulasikan dalam gunakan Excel nggak apa-apa. Kemudian yang perlu kalian perhatikan adalah, memang semua diperhatikan, tetapi untuk mencari topik atau kesenjangan, kalian bisa ngelihat ini. Oh ya, untuk topik kesenjangan kita udah bahas di minggu kemarin, jadi tidak saya ulang lagi secara detail. Tapi untuk mencari topiknya, atau mencari saya kira-kira mau meneliti apa, fokuslah di dua yang terakhir ini. Limitasi atau remand gap. Kalian berangkat dari sini, atau kalian berangkat dari sini, penelitian lanjutan. Nah, dua hal ini akan bisa membantu kalian untuk mempertajam topik penelitian atau rumusan masalah dari teman-teman sekalian. Oke, yang terakhir ini adalah metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian pada prinsipnya adalah fokus pada desain penelitian. Desain penelitian seperti apa? Kita bahas satu persatu. Nah, pertama, desain penelitiannya ini akan berguna bagi kita atau bagi orang yang ngebaca untuk memahami proses penelitian. Nah, metodologi penelitian ini akan sangat berguna sekali bagi kita ataupun bagi pembaca untuk mengetahui proses atau tahapan-tahapan penelitian yang sudah kalian lakukan. Nah, di sini juga kita perlu menentukan variabel dan sumber data. Variabel apa yang kita teliti, dari mana data akan diperoleh. Dan termasuk juga metode pengumpulan data dan analisisnya. Oke, ini ada 5 poin yang harus ada di dalam bahasan atau metodologi penelitian. Yang pertama adalah kalian harus bisa menentukan jenis penelitiannya kalian apa, apakah itu penelitian kualitatif, kuantitatif, mix, pada prinsip 3 itu ya, kualitatif, kuantitatif, atau mix, atau engineering, ataupun desain, dan lain sebagainya. Kemudian tahapan penelitian ini merupakan apa saja sih yang harus kalian lakukan di dalam proses penelitian. Kemudian aktivitas adalah proses-proses atau task apa saja yang kalian lakukan di setiap tahap. Yang keempat adalah metode dan alat bantu yang kalian gunakan di dalam aktivitas penelitian. Yang kelima, tentu yang tidak kalah penting, last but not least, adalah sumber data lokasi penelitian. Nah, ini ada contoh tahapan penelitian. Kalian bisa membuat contoh seperti ini. Misalkan identifikasi permasalahan, kumpulkan teori. Nah, yang paling penting adalah, ingat tadi kita di awal sudah memahami timeline ya, timelinenya.
ada W1 sampai W8. W1 sampai W8. Nah, kalian harus bisa memetakan kapan kalian itu sampai ke waktunya. Tujuannya adalah supaya kalian bisa punya semacam kontrak batin ya, atau kontrak individu antara kalian dengan si skripsinya atau dengan penelitian kalian. Mau diselesaikan dalam berapa lama? Oh, contohnya saya minggu pertama ini dulu. Saya minggu kedua ngumpulin teori, mengkaji teori. Minggu ketiga saya identifikasi variabel, minggu keempat saya finishing dan lain sebagainya. Ingat prinsipnya W1, W2, W3, W4 adalah proposal kalian. Jadi apapun yang kalian lakukan, perhatikan kalau kalian pengen selesai dalam waktu 60 hari, usahakan W4, W1 sampai W4 proposal kalian sudah selesai. Ini kan selesai nih, W1, W2, kursor saya mana nih? W4 di sini. Nah, W5, W6, W7, W8 udah running aja. Running aja kalian mau ngumpulin data, ngolah data, analisis dan lain sebagainya. Nah, contoh yang lain lagi adalah seperti ini misalkan. Ini kuantitatif ya, ini kuantitatif. Ini sekarang misalkan mau ke yang kualitatif. Yang kualitatif adalah prinsipnya persiapan penelitian itu di minggu pertama, kerangka penelitian itu di minggu kedua, prosedur metode penelitian di minggu ketiga, persiapan pengumpulan data minggu keempat. Karena kalau kualitatif cenderung lebih cepat ya. Nah, kalau pengumpulan datanya minggu kelima, pengolahan data W6, analisis W7, penulisan W8. Pada prinsipnya apapun tolong dipetakan dengan timeline tadi. Timeline tadi itu kalau yang kita sarankan tadi usulkan adalah 8 minggu. Nah, petakan ke 8 minggu. Nggak apa-apa kita straight dulu supaya kita bisa berada di rentang timeline yang seharusnya. Oke, ini adalah contoh aktivitas ya. Aktivitas tadi saya sebutkan aktivitas. Ini adalah proses, jadi aktivitas itu di setiap tahapan. Misalkan tahapan pertama adalah melakukan pembangunan model misalkan. Nah, pertama saya melakukan kajian dulu, kemudian saya identifikasi komponennya, kemudian saya bikin modelnya, kemudian menguji modelnya dan evaluasi. Dan setiap aktivitas, setiap proses tadi harus didampingi dengan input outputnya apa, termasuk metode yang digunakan. Misalkan kajian literatur saya menggunakan metode SLR, kemudian identifikasi komponen saya menggunakan Principal Component Analysis, PCA, kemudian membentuk kelompoknya saya menggunakan Cummins Cluster, kemudian mengujinya saya pakai uji statistik, dan lain sebagainya. Ini semua adalah bagian dari sebuah metodologi, sebuah desain penelitian yang harus ada di dalam metodologi penelitian. Nah, ini sudah saya bahas kemarin bahwa proses-proses terkait data, mau pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, itu harus kalian pahami secara maksimal. Dan mulai dari data dikumpulkan, data diolah, dan kemudian data dianalisis. Dan harus ada quality control. Nah, quality control inilah yang bisa kalian lakukan dengan melakukan bimbingan, baik itu bimbingan dengan dosen atau bimbingan dengan para mentornya sendiri, untuk bisa memastikan bahwa apa yang kalian lakukan itu sudah benar dan hasilnya itu sesuai dengan proses akademiknya. Nah, ini adalah beberapa contoh ya, beberapa contoh yang bisa kalian ambil. Contohnya pengumpulan data, banyak sekali pengumpulan data, itu bisa survei, interview, observasi, expert judgment, dan lain sebagainya, role playing, dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah analisis data. Nah, teman-teman di sini kan pasti ada yang penelitiannya kualitatif, ada penelitiannya kuantitatif ya. Nah, untuk penelitian yang kualitatif, itu beberapa contoh analisis data bisa kalian terapkan, misalkan content analysis, narrative analysis, discourse, network analysis, dan lain sebagainya. Contoh kuantitatif, nanti kalau saya ada kesempatan, ya kalau ada yang nanya, nanti akan saya contohkan beberapa contoh mengenai analisis tersebut. Nah, kalau kuantitatif mungkin udah familiar ya, terutama yang teman-teman yang di statistik, ataupun yang sedang melakukan penelitian kuantitatif, itu bisa deskriptif statistik atau inferential statistik, bisa menggunakan korelasi ataupun regression atau ANOVA dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa contoh analisis data. Nah, ini slide terakhir. Jadi dalam membuat metodologi, tadi kita sudah membahas bab 1 dan bab 2, bab 1 pendahuluan, bab 2 teori, atau metodologi penelitian yang kalah penting adalah visualkan tahapan penelitian kamu. Pertama, supaya si dosennya itu jelas memahami, karena gambar lebih jelas dipahami dan lebih cepat dipahami daripada teks. Visualkan tahapan penelitiannya, kemudian turunkan ke dalam desain penelitian. Nah, di dalam desain penelitian tersebut jelaskan aktivitas, proses, input, output, metode, dan alat bantu yang digunakan. Nah, jika ini sudah selesai, maka insya Allah metodologi penelitian kamu itu sudah jelas, dan dosen yang akan membaca itu sudah paham, oh ini anak menguasai, ternyata ini anak tahu apa yang akan dilakukan.
dan informasi penting lainnya seperti lokasi dan instrumen juga bisa ditambahkan. Bisa terpisah ataupun menjadi satu di dalam desain penelitian. Oke, terima kasih. Jadi saya presentasinya 1 jam 10 menit. Oke, Mas Agus, Mas Gary, terima kasih. Mohon maaf saya tadi mengambil waktunya 10 menit. Oh ya, nggak apa-apa, Mas. Ini mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini bisa memberi gambaran ya, terutama kepada yang baru bergabung ya. Kalau yang kemarin-kemarin kan udah ada lah sedikit.